Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jandika Erliando, NPM 2208260199. Pada blog obstetri ini saya akan menjelaskan mengenai ketuban pecah dini. Baik, saya mulai menjelaskan ketuban pecah dini. Jadi, ketuban pecah dini merupakan suatu penyakit yang memiliki kompetisi 3A, yang mana bisa diberikan tata laksana awal terlebih dahulu, setelah itu dilakukan rujukan ke dokter spesialis obgyn. Saya jelaskan mengenai definisinya terlebih dahulu. Jadi, ketuban pecah dini atau yang disingkat dengan KPD merupakan pecahnya selaput ketuban sebelum terjadinya persalinan. Jadi, selaput ketubannya itu pecah sebelum adanya tanda-tanda terjadinya persalinan, atau selaput ketubannya itu pecah tanpa adanya tanda tanda infartu. Seperti tanda-tanda infartunya itu yang pertama bloody show, yaitu keluar lendir darah dari jala lahir. Yang kedua adanya pembukaan serviks, sama yang ketiga adanya his. Kemudian etiologi atau penyebab ketuban pecah dini bisa dikarenakan yaitu selaput amnionnya yang melemah, kemudian infeksi, distensi uterus yang berlebih, seperti hamil kembar, kemudian polihidra amnion atau cairan amnion yang banyak. Bisa dilakukan dengan tindakan sirkulase atau amniosintesis. Kemudian klasifikasinya terbagi menjadi dua. Ada yang prematur rupture of membran atau PROM atau KPD aterem yang terjadi setelah 37 minggu, atau preterm prematur rupture of membran atau PPROM, atau yang disebut KPD preterm yang terjadi sebelum 37 minggu. Kemudian bagaimana patofisiologinya? Patofisiologinya diawali dengan adanya penyebab dan juga faktor risiko. Penyebabnya seperti melemahnya selaput ketuban. Kemudian faktor risikonya seperti dia pernah mengalami ketuban pecah dini sebelumnya, riwayat KPD, kemudian panjang serviks yang pendek, lalu perdarahan pervaginam pada trimester yang kedua dan ketiga, overdistensi uterus, defisiensi nutrisi tembaga dan asap askorbat, gangguan jaringan ikat, IMT rendah, sosioekonomi, merokok, sama penggunaan obat-obatan. Yang mana dari penyebab dan juga faktor risiko itu akan menyebabkan peningkatan sitokin lokal di sekitar ketuban atau cairan amnionnya. Kemudian ketidakseimbangan antara matriks metaloproteinase dan tisu inhibitor metaloproteinase dan peningkatan aktivitas kolagenase dan protease, yang mana akan menyebabkan peningkatan tekanan intrauterin sehingga pecahnya membran atau selaput ketuban, sehingga terjadilah suatu yang namanya ketuban pecah dini, baik yang preterm maupun yang aterm. Kemudian bagaimana kita mendiagnosisnya? Mendiagnosisnya yang pertama dilakukan anamnesis terlebih dahulu. Dilakukan anamnesis dengan gejala all chart, kemudian ditanyakan riwayat-riwayat obstetri seperti riwayat persalinan sebelumnya, sesar atau normal, kemudian ditanya kehamilan keberapa, kemudian jumlah anaknya berapa, lalu pernah keguguran sebelumnya atau tidak, kemudian ada nggak menggunakan riwayat kontrasepsi sebelumnya atau tidak, kemudian kemudian bagaimana siklus haidnya, hari pertama haid terakhirnya, hari haid pertama haid terakhirnya. Tapi yang paling penting kita tanyakan dari KPD ini adalah riwayat keluar cairan dari vagina. Ini gejalanya. Apakah cairan yang keluar itu jernih, atau cairan yang keluar itu seperti darah, atau cairan yang keluarnya itu seperti mekonium atau feses gitu. Kemudian pemeriksaan fisik yang bisa dilakukan yaitu bisa dilakukan pemeriksaan spekulum atau cocor bebek, yang mana didapatkan cairan ketuban tampak mengalir keluar dari serviks atau tampak menggenang di fornix posterior. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan fisik, baru dilakukan pemeriksaan penunjang seperti dilakukan pemeriksaan nitrazin test. Jadi pemeriksaan pH kertas lakmus itu dicelupkan dan warnanya yang jadi lakmus merah itu akan menjadi warna biru. Kemudian bisa dilakukan Ferning test, yaitu pada saat di dilakukan pemeriksaan ini didapatkan gambaran daun pakis. Jadi cairan amnionnya itu berbentuk seperti daun pakis gitu. Kemudian dilakukan USG, sebenarnya ini untuk mendeteksi, untuk menilai indeks cairan amnion apakah ini terdapat polihidramnion atau oligohidramnion. Oligohidroamnion itu cairan amnionnya sangat sedikit gitu.
Kemudian untuk tata laksana yang bisa diberikan, yang pertama dilakukan manajemen ekspektatif dan juga tata laksana manajemen aktif atau terminasi kehamilan. Sebelum dilakukan pemberian tata laksana, tentukan dulu usia kehamilannya, baru presentasi dan keadaan janin. Kemudian bisa diberikan obat magnesium sulfat yang mana dia berfungsi untuk neuroproteksi janin pada ketuban pecah dini yang preterm. Kemudian bisa dilakukan pemberian kortikosteroid untuk pematangan paruh janin, lalu bisa diberikan antibiotik untuk mencegah infeksi. Obat yang paling umum untuk ketuban pecah dini adalah eritromisin dengan dosis 4 kali 250 mg selama 10 hari. Untuk alur tata laksana KPD, jika usia kehamilannya lebih dari 34 minggu, maka dilakukan induksi persalinan dengan oksitosin. Jika usia kehamilannya 24 sampai 33 minggu, bila terdapat amnionitis, absorpsio plasenta dan kematian janin, maka lakukan persalinan segera. Berikan dexamethasone 6 mg injeksi intramuskuler tiap 12 jam selama 48 jam atau betamethasone 12 mg injeksi intramuskuler tiap 24 jam selama 48 jam. Kemudian jika usia kehamilannya kurang dari 24 minggu, bisa dilakukan konseling mengenai prognosis kehamilannya, lalu terminasi kehamilan dengan misoprostol atau kuretase. Kemudian untuk komplikasinya, baik ibu atau janin sama-sama memiliki komplikasi yang mana pada ibu akan memiliki komplikasi seperti korioamnionitis yang dapat berlanjut ke sepsis. Kemudian pada janin bisa menimbulkan komplikasi seperti prolaps tali pusat, kemudian prematur, sama infeksi neonatus. Kemudian untuk prognosisnya itu akan menimbulkan seperti maturitas janin, presentasi, infeksi intrauterin meningkat, mortalitas janin, dan yang terakhir lama kehamilan berlangsung dengan ketuban pecah. Itu. Mungkin itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Ini untuk referensinya yang saya ambil ada 3. Baik, mungkin cukup sekian untuk presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.